kira jumlahnya, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi, kita raih dengan cara lurus, benar, jujur, tidak ada tipuan, tidak ada kebohongan, tidak ada fitnah. Apalagi jabatan yang diraih dengan cara-cara licik, pun tipu daya dan penuh kebohongan. Bahkan kita yakin tak satu pun di antara kita bisa sukses dalam hidup ini. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar, terpuji, apalagi sekedar strategi hidup yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa di antara Anda dan saya mendapat rahmat Allah sajalah, pasti kita mudah merasakan kebahagiaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa menyandang kemuliaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah, tidak lain, kita bisa sukses hidup di dunia, bahkan sampai di akhirat. Rasulullah sendiri mengatakan, aku sukses masuk surga karena rahmat Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, yang cinta dengan kebenaran, membela keadilan, adalah orang-orang yang berhak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah sudah mengarahkan, Allah sudah mendidik dan memberi petunjuk kepada Bani Israel yang sombong dan suka berulah sampai sekarang. Tapi mereka lupakan. Bahkan para nabi banyak yang dibunuh. Maka jangan heran kalau sekarang mereka menjadi pembunuh. Dan lebih heran lagi kalau ada kaum muslimin tidak simpati kepada saudaranya yang dibunuh di Gaza. Masyaallah muslimah, apa petunjuk Allah yang dilupakan oleh Bani Israel sejak awal? Kita bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Hei Bani Israel, kamu wajib ingat selalu nikmatkulah yang kuberikan pada kalian. Semua yang kalian rasakan, kehebatan kalian, keunggulan kalian itu nikmat dariku. Ingat itu, wahai Bani Israel. Dan penuhilah janjimu. Niscaya kau akan memenuhi janjimu padamu, dan kepadakulah kamu harus takut. Saya ingin menekankan yang pertama. Inilah cara terbaik untuk menjaga diri kita, bahkan kaum Bani Israel, agar tidak sombong, tidak pongah dengan kelebihan yang Allah berikan padanya, dengan kenikmatan yang Allah berikan padanya. Entah kekuasaan, entah harta, entah kecerdasan, apapun namanya. Kalau kita ingat pemberinya, kita akan tawadhu. Dan itu yang dilupakan oleh Bani Israel. Dan jangan kita ikuti ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kita mengingat nikmat Allah, kita akan semakin mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita, tawadhu karena Allah. Nah, di antara nikmat yang harus selalu kita ingat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat kita kemarin hidup di bulan Ramadan.
dan kita berpuasa dan menjalankan banyak ibadah bulan Ramadan, itu nikmat yang luar biasa. Jangan Anda lupakan. Sampai kita ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Rasakan nikmat Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita, sehingga mewajibkan kita untuk siam Ramadan dan berbagai ibadah di dalamnya. Kenapa itu? Karena Allah sangat sayang kepada kita. Allah ingin memantaskan kita untuk menjadi calon penghuni surga. La'allakum tattaqun. Ingat itu masalah muslimin. Dan takwa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang kita kejar. Yang gila dengan kehormatan adalah orang yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Bukan berbuat zalim, bukan berdusta, bukan pencitraan palsu, bukan janji palsu. Masyaallah muslim rahimahullah. Karena memang jannah itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Di surah Ali Imran 133 dan 34. Jannah yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Itu nikmat besar yang jangan kita lupakan jemaah sekalian. Bahkan dengan gamblang Allah menjamin bagi kita semuanya yang kemarin insya Allah semua berhasil menjalankan ibadah siam Ramadan, dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan. Di surah Az-Zariyat ayat 15, kabar gembira yang sangat menggembirakan bagi kita yang lepas dari Ramadan, sehingga kegembiraan itu tidak hilang sampai 11 bulan berikutnya ketika kita ketemu Ramadan lagi. Innal muttaqina, sungguh orang-orang yang bertakwa, hasil didikan Ramadan, hasil didikan Allah bulan Ramadan itu fi jannatin wa uyun. Masya Allah, penghargaan Allah begitu tinggi menjulang kepada Anda dan saya, kepada kita semuanya. Orang yang bertakwa Allah hargai, Allah hormati dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tempat tinggal Anda wahai orang-orang yang bertakwa adalah di jannah yang penuh dengan mata air. Coba rasakan itu. Jadi selepas Ramadan, maka setiap mukmin, setiap muslim harus saling menghargai. Karena kita malu tidak menghargai sama muslim, Allah saja menghargainya dengan jannah. Tolong jangan ditipu lagi kaum muslimin. Allah menghargai kaum muslimin karena ketakwaannya dengan jannah. Sangat memalukan kalau kaum muslimin dipermainkan dan dizalimi. Allah saja menghargainya. Seolah-olah mengatakan, hei hambaku yang bertakwa, levelmu itu tinggi sekali. Istana presidennya gak cukup untuk menjadi balasan kamu bertakwa, gak pantas buat kamu. Maka jangan jual iman demi kekuasaan. Saya ulang lagi, istana saja tidak cukup untuk menghargai Anda, wahai orang-orang bertakwa. Bahkan dunia ini gak level buat penghargaan bagi orang-orang bertakwa seperti kita. Apalagi cuma amplop 200.000 kita cuma untuk berdusta. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi yang level adalah tempat tinggal Anda di surga. Ini harga diri yang sesungguhnya bagi kita. Tolong jangan dilupakan, jangan kufur nikmat.
Fadhkuru tadi, fadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wajib kita selalu mengingat nikmat Allah. Masyaallah muslimin Allah. Kalau kita sukses termasuk orang-orang yang dapat kemenangan indal muttaqina, bahwa orang-orang yang bertakwa itu di jannah tadi, itulah kesuksesan sesungguhnya, itulah kemenangan sesungguhnya. Berarti kalau kita hidup dengan keyakinan seperti ini, maka sepanjang hidup kita selalu merindukan rumah kita di jannah. Tidak ada yang bisa menipu kita di dunia ini. Tidak ada. Karena yang menggebu-gebu sebagai keyakinan kita, yang membuat kita rindu adalah janji Allah. Allah menyiapkan rumah kita di jannah. Maka mari kita raba dada kita. Apa yang kita rindukan sekarang? Kalau kita benar-benar innal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang bertakwa sepanjang hidupnya dia bahagia, karena dia dirundung dengan kerinduan. Mudik ke surga, mudik ke rumahnya yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin banyak di antara kita mudik, tiket berapapun harganya beli. Semakin memperbanyak bawaannya, nggak peduli capek bawanya, wajahnya ceria. Itu hanya pulang kampung, yang rumahnya mungkin semakin tua, semakin rusak. Ayah bundanya kita sudah semakin tua, mungkin juga ada yang sudah meninggal dunia, tetapi kita mudik ke jannah, belum pernah lihat rumah kita. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis qudsi, "Mala ainun ra'at." Keindahan di rumah kita di jannah nanti tidak pernah terlihat di dunia ini. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar telinga keindahannya. Wala khatara 'alal qalb, bahkan tidak pernah terdetik di hati manusia. Kalau Anda jago menghayal internasional, Anda bisa menghayalkan apa saja, tapi kita akan angkat tangan, tidak bisa menghayalkan jannah. Itu masa depan kita. Rasakan kebahagiaan di hati Anda sekarang. Bukan kehinaan di depan, bukan ancaman karena ulah kita, ancaman namanya hukuman yang dikhawatirkan dengan membuat strategi lagi buruk lagi kembali untuk menuju kesalahannya. Bukan itu. Kasihan orang-orang seperti itu terjebak dengan kezalimannya sendiri. Tapi kita dijebak oleh Allah untuk pulang mudik ke rumah kita yang Allah sudah siapkan di jannah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang engkau dustakan sekarang? Tinggal masalahnya, percaya enggak kita? Masalah semua. Allah itu juga memastikan agar Anda dan saya selamat dalam perjalanan mudik ke surga. Maka Allah minta 4 perkara. Tolong ini dijaga 4 perkara ini. Insya Allah kalau 4 ini saja Anda pertahankan dengan serius, dijamin oleh Allah kita sampai di rumah kita di jannah yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habis sebelum Allah sampaikan 4 hal itu, Allah sampaikan, Allah iming-imingi bagaimana gaya kita nanti di jannah. Akhirina ma atahum rabbuhum. Masyaallah. Anda di jannah nanti selalu menerima apapun yang Allah berikan. Allahu Akbar. Apapun yang Allah berikan, tidak ada yang ditolak. Semuanya nikmat, semuanya indah. Tidak pernah terbayang di dunia. Allahu Akbar. Waladaina mazid. Itu sifat
kenikmatan di rumah kita di jannah. Kami punya tambahan kenikmatan. Jadi di jannah bertambah usia kita 1000 tahun, tambah ganteng. Subhanallah. Istri bertambah usia, tambah cantik. Masya Allah. Ya Rahman Rahim. Gelas pertama yang kita minum, nikmatnya luar biasa. Gelas yang kedua kita minum juga lebih nikmat dari gelas yang pertama. Gelas yang ke-1000 masuk, lebih nikmat dari gelas yang ke-999 sebelumnya. Waladaina mazid. Jadi sifatnya jannah berbalikan dengan dunia kita. Sekarang kita semakin tua, semakin kurang menarik, semakin tidak sehat, semakin banyak pantangan ini pantangan itu. Kebalikannya. Apakah kita masih mendewa-dewakan dunia? Apakah dunia masih bisa menipu kita? Uang 1 triliun, 2 triliun, oh bisa menipu kita, masalah muslimin. Ya Rahman Rahim. Itu masa depan kita. Yang pertama kata Allah, Allah menggambarkan kebiasaan pemudik ke surga. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu penghuni surga itu dulu di dunia mereka termasuk orang-orang muhsinin, yaitu al-ihsan fil a'mal. Orang yang ketika beramal, beraktivitas selalu berusaha yang terbaik. Bukan sekedar benar, apalagi haram diembat, tidak. Apalagi suka melanggar. Bukan tipe orang bertakwa pemudik ke surga yang tidak menghargai hukum, tidak menghargai etika, akhlak. Tapi pemudik ke surga kata Allah, muhsinin, selalu yang terbaik yang dilakukannya. Kalau dia sholat, diusahakan sholat yang paling khusyuk hari ini. Kita Jumatan hari ini, kita bertekad ini Jumatan yang paling baik seumur hidup kita. Kalau Anda jadi orang tua sekarang, bertekad jadi ayah terbaik. Kalau Anda jadi suami yang paling dapat dipercaya oleh istrinya, bukan main bohong, zalim seenaknya. Kalau ada pemimpin yang paling adil, bukan sekedar adil, apalagi bukan pembohong dan seorang benar. Itu bukan pemudi ke surga. Al-ihsan fil amal. Kalau Anda kaya, Anda paling dermawan. Kalau Anda alim, Anda ustaz yang paling bijak. Subhanallah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat ini jemaah sekalian. Kehidupan dan kematian Allah ciptakan untuk menguji kalian, kata Allah. Siapa yang paling bagus amalnya? Ayyukum ahsanu amala. Maka pemudi ke surga seperti kita harus al-ihsan bil amal. Yang pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Pemudi ke surga hasil didikan Ramadan. Sedikit waktunya untuk sholat, untuk tidur. Dia teruskan kebiasaan tarawehnya 11 bulan berikutnya sampai Ramadan berikutnya. Bukan libur. Jadi didikan Ramadan diteruskan. Sebagaimana tadi juga al-ihsan fil amal, kita merasa khusyuk sholatnya itu Ramadan. Khusyuk tilawah sampai malam-malam itu Ramadan, diteruskan. Sampai di pinggir jalan dia berbagi, teruskan berbagi setelah Ramadan. Begitu pula yang terutama sholat malam, itu kegemaran calon penghuni surga, pemudi ke surga. Teruskan sholat malamnya. Yang ketiga, masalah muslimin rahimahullah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur setelah dia sholat malam, dia bukan bergaya mengatakan diri paling soleh, paling baik, melihat kiri kanan gak ada yang bangun, bukan. Tapi justru dia tunduk, semakin tunduk
dengan astagfirullah. Di waktu sahur dia terus beristighfar. Kok bisa orang yang amalnya terbaik selalu sholat malam, ditutup malamnya dengan selalu beristighfar? Memang itu yang benar. Karena orang yang beramal dengan cara terbaik karena Allah, orang yang selalu sholat malam dekat dengan Allah, dan semakin merasa Allah itu siapa? Allah Maha Mulia. Astagfirullah, saya hina-hina masih kok berlagak ya Allah. Astagfirullah, Allah Maha Kaya dan Allah lah yang beri kekayaan kepada kita. Kita sombong kekayaan kita kufur nikmat. Astagfirullah, kita beristighfar karena kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, kita tahu Allah yang Maha Kuasa, memberi kekuasaan. Kok saya tidak adil? Kok saya menipu rakyat? Astagfirullah, karena dia dekat dengan Allah. Semakin dia merasa dekat dengan Allah, semakin merasa tidak pantas dekat dengan Allah. Sehingga sering kita dengar kata-kata dari surau, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku gak pantas masuk surga. Ya itu maksudnya. Padahal dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita sekarang main sombong-sombongan dengan ilmu kita. Siapa saya, siapa kami? Yang ngajari siapa itu? Hanya kekuasaan secuil, sewenang-wenang, orang soleh difitnah, membunuh sayyidina. Na'udzubillah min dzalik. Ya Rahman Rahim. Itu yang ketiga. Kemudian pesan itu tawadu, banyak istighfarnya. Yang keempat, ciri pemudi ke surga yang insya Allah akan membuat dia selamat dalam perjalanan sampai ke jannah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka yakin ada hak peminta-minta dan orang miskin yang mau minta-minta. Allahu Akbar. Dia selalu berbagi, bukan ngambil hak orang lain, bukan, selalu berbagi. Entah zakat, entah infak atau sedekah. Bahkan Allah sampaikan ciri khas dalam ahli surga itu di surah Ali Imran 134. Yunfikuna fis sarra wad darra. Dia selalu berinfak ketika senang, bahkan susah sekalipun dia tidak menyusahkan orang lain. Sekarang ini yang berlebihan menyusahkan orang lain, yang berpuasa menzalimi orang lain. Bagaimana mungkin surga untuk dia? Ini dia susah, tidak menyusahkan orang lain. Dia tetap berusaha berbagi semampunya. Jangan sampai punya kita punya kelebihan, kita kufur kepada Allah, tidak pandai bersyukur dan tidak menolong saudara kita. Ya Rahman, mudah-mudahan yang ada pada hari ini adalah orang-orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemenangan bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang bertakwa dan sedang berbahagia, bergembira karena kita sedang berjalan mudik ke surga. Dan 4 perkara ini tolong jangan dilupakan. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, bersabar, mujahadah sampai kita berkumpul di jannah nanti insyaallah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahal azim.